agama saya Kristen. Oke, tujuannya ke sini. Saya di sini menanggapi topiknya Yesus Muslim. Silakan ditanggapi. Dari mana lo pintarnya kau Ripa mengatakan Yesus Muslim? Silakan ditanggapi. Ya, silakan ditanggapi dulu. Katanya mau menanggapi gini. Kalau mau menanggapi itu ditanggapi dulu. Tanggapan saya tidak benar karena di Al-Quran tidak ada di situ disebut Yesus Muslim. Mana sekarang? Tidak ada ya? Ya. Iya, tidak ada ya. Oke, pertanyaan saya. Sebentar. Saya ini tidak ada kewajiban untuk disuruh-suruh sama Kristen, Dek. Di sini kan tempat menguji argumentasi. Buktikan argumenmu bahwa Yesus Muslim. Di mana datanya di dalam Bible dia Muslim. Di dalam Bible. Di dalam Bible, Ada Kristen ya. Mau kucing nanya. Kok jadi jorok gitu sih pikirannya? Ini tempat dialektika bukan tempat mesum loh. Bisa nggak sih kalian tuh sehari nggak mesum gitu? Dengar baik-baik ya. Yesus itu Muslim bukan paradigma Islam karena kita nggak kenal Yesus. Al-Quran itu tidak kenal Yesus sama sekali. Kita cuma kenalnya Nabi Isa. Nah, Yesus dikatakan Muslim karena dia memperkenalkan Tuhan bernama Allah di dalam kitab kalian terjemahan LAI, dan dia juga adalah orang yang tunduk. Tolonglah kalau nggak sanggup berdialektika tuh nggak apa-apa, kita nggak paksa. Udah turun aja di bawah ya. Udah, di bawah aja ya. Kalau saya bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya karena saya bicara dari sisi akademis ya, karena memang seperti itu. Jangan bacot aja Mbak. Lebih baik Anda bicara agama Anda, jangan bicarakan agama orang lain. Kenapa tersinggung? Halo. Kayak gitu. Kenapa tersinggung ini? Jangan baca agama. Kamu kalau mau bicara agama kamu aja. Lah, saya kristolog, Pak. Baca paham kok bicara sama orang lain. Saya kristolog, kenapa saya disuruh nggak bahas tentang Kristus? Saya kristolog. Apa kamu ngomong tadi asal bacot aja? Ya udah, bantah. Kalau memang saya coba saya tanya, ada nggak kata Injil? Waduh, Kristen banget ya Pak sifatnya ya Pak. Itu. Iya, saya tahu Kristen begini. Iya. Ini dialog apa emosi-emosian ini? Bentar. Pak, Yesus itu suka sama lonte loh Pak. Bahkan kata Yesus ya Pak, lonte lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga Pak. Jangan ngata-ngatain orang lonte. Yesus suka sama lonte loh. Saya takutnya gara-gara Bapak bilang saya lonte, nanti saya dijamah Yesus loh. Hati-hati Pak. Yesus itu suka banget sama lonte. Teman akrabnya Yesus aja lonte Pak. Namanya Maria Magdalena. Ya Pak, jangan ngerendahin lonte Pak. Yesus itu teman akrabnya lonte. Ya. Aduh, aku tuh kayak kalau kalian ngerendahin lonte tuh kayak aku nggak enak sama Yesus tahu. Jangan kepanasan, jangan ada yang kepanasan semua, oke? Santai, relax. Kalau pada kepanasan minum dulu deh, biar dibasahin sama. Kenapa kepanasan ya? Maksudnya gini loh ya. Kalau kalian misalkan baru tahu apa yang saya sampaikan ini dari itu menyakiti kalian, harusnya kalian tuh belajar, bener nggak yang saya sampaikan? Ada nggak kata Injil di kitab kalian? Kenapa kalian malah kayak kesurupan roh pneuma gitu? Easy kali, easy, santai gitu loh, kayak relax, santai. Uni. Sebentar dulu, saya belum sapa Anda ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tema kita adalah Yesus itu Muslim ya. Kalau ada tadi yang mengganggu dan kayak dia terganggu, itu wajar. Kenapa? Karena dia nggak pernah diajarin di gereja kalau Yesus itu agamanya Islam ya. Oke, kita sapa nih. Gatel, perkenalkan nama, agama, dan tujuan. Saya ateis ini, dari Islam dulu. Oke, terus tujuannya ke sini apa? Mau menanyakan mengenai turunnya ayat mengenai rencana perkawinan Nabi Muhammad dengan istri orang lain. Mana Zainab dalilnya? itu Coba turunnya itu dalilnya. sebentar. Tunjukin dalilnya. Saya kan belum lengkap pertanyaannya. Saya nggak mau mendengarkan asumsi belaka di room ini karena saya yang kayak harus capek nyariin kalian dalil, terus saya harus menjawab juga dalil itu. Gini, kalau kalian betul-betul serius untuk belajar, maka saya pastikan kalian tuh udah baca. Coba tunjukin dalil bahwa ada tertulis bahwa Allah merencanakan pernikahan Nabi Muhammad dengan istri orang. Jangan fitnah kau ateis, kurang ajar, fitnah. Mana coba dalilnya? Wah, kamu itu enggak benar. Ini lo ateis kurang ajar, ini lo ateis biadab kau. Kau itu boleh menggauli mamamu karena kau tuh ateis, tahu kau? Fitnah kau sejak kapan? Mana ada dalilnya Nabi Muhammad itu diperintahkan mengawini istri orang? Memang kau pikir mamamu dikawini tetanggamu kali? Kurang ajar. Udahlah, jangan sama saya, jangan kurang ajar lah. Saya nggak diajarin untuk ditampar pipi kiri dikasih kanan. Saya ludahi muka mama kalian nanti ya. Karena mama kalian nggak bisa ngajarin kalian. Kak, kurang ajar banget. Jangan memfitnah
mana agama orang lain di room saya? Katakan sesuatu yang ada datanya. Contoh, mana dalilnya? Nabi Muhammad disuruh menikahi istri orang. Kau pikir mungkin gini loh, kalau di keluarga kalian tuh broken home, orang tua kalian incest, jangan kalian bawa-bawa di room saya gitu loh. Mungkin di keluarga kalian tuh udah terbiasa incest. Kau dengan ibumu bersetubuh, ayahmu dengan adik perempuanmu bersetubuh. Dan masalah itu jangan kau bawa di room saya gitu ya. Saya nggak tertarik membahas aib keluarga kalian gitu ya. Halo, Pak Holly. Yang ada kepentingan nggak usah naik ya, saya turunin ya. Halo Uni, mau tanya. Perkenalkan dulu nama, agama, dan tujuannya ke sini. Saya Oli, agamanya ateis. Mau nanya Nabi Muhammad kenapa tidurnya sama pembantunya? Oke, karena kalau di ateis tidurin mamanya boleh. Kalau di dalam Islam kami punya aturan dari Kenapa Tuhan. kawin sama Ya, anak umur dulu. 6 tahun berarti? Iya, ini saya jawab dulu bentar sih. Ini ateis nggak? Ini bukan ateis nih, Kristen nih. Dengar ya, dengar loh. Kenapa sih Kristen kok seneng banget ngaku-ngaku ateis gini loh? Kenapa di dalam Islam itu Nabi Muhammad meniduri pembantunya menurut kamu gitu kan? Walaupun kamu nggak bisa tunjukin data. Karena di dalam Islam itu ada aturan-aturan mana yang boleh ditiduri. Kalau di ateis kamu tidurin mamamu juga nggak apa-apa kan? Kayak kamu nih bersetubuh sama ibu kandungmu kan nggak ada yang larang. Bahkan kamu bersetubuh dengan bapak kandungmu, lubang duburmu di tusbol itu nggak ada yang larang. Kamu boleh-boleh aja asal suka sama suka. Bapak kamu menikmati ya boleh-boleh aja karena nggak ada aturan yang mengatur kamu untuk bersetubuh dengan ibu kandungmu dan bapak kandungmu. Kenapa turun dek? Kuat dong mendengarkan ujian dan cobaan ini sebagai ateis. Masa jadi ateis aja nggak kuat sih? Ya memang betul teman-teman. Kalau di Islam itu ada aturan, boleh meniduri ini, boleh menikahi ini. Kalau di ateis kan nggak ada aturannya, ya kan? Apalagi kalau jadi Kristen lebih parah lagi. Kalau di Kristen mah bebas karena ditebus dosanya coy. Ketika kalian ngelakuin dosa apa aja, bahkan bukan cuma mensetubuhi ibu kandung kalian ngebun-bun ngelakuin kejahatan itu aman kalau kalian itu jadi Kristen gitu loh. Karena pasti ditebus dosanya. Ya Theo, di sini tunjukkan kalau kau manusia. Kalau kau nunjukin kalau kau adalah separuh hewan, di sini nggak dihargai. Paling saya ludahi. Silakan. Mau nunjukin kau manusia? Iya, kamu lonte. Iya. Di sini, oke. Ibumu apa? Ibumu? Ibumu apa? Ibumu? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Kalau saya bilang Ibumu apa? Kalau Ibumu saya apa? aku Ibumu saya apa? setan. Ibumu apa? Ibumu apa? Ibu saya orang baik, Ibumu bukan apa? kayak kamu. Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibu apa? Lon, Ibu saya lon. bantu lonte kayak kamu. Ibumu lon. Dia jawab sendiri ibunya lon. Dia bilang ibunya lon. Dia mau bilang lon nggak jadi. Ibu gua nih. Ibumu apa? Lo nggak jadi orang baik. Mau bilang lon gitu kan? Ah, mama gua nih. Nggak jadi dong tadi kan. Mak gua nih lon gitu. Mau bilang lon nggak jadi. Ah, jangan dong gitu kan. Mau bilang lon mak gua nih gitu kan. Tepuk tangan buat lon dulu ya. Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu apa? Ibumu seorang. Ibumu apa? Lonte bukan kamu lonte. Tapi seru banget ya. Aku tuh lagi gabut kayak seru banget. Aku nggak nyesel buka koma hari ini. Padahal aku mau istirahat tahu. Padahal aku tuh mau jalan-jalan, mau santai-santai, mau happy-happy. Tapi kayak buka koma gabut deh gitu kan. Ternyata nggak sia-sia buka koma hari ini. Siap, Kentot Noah. Kentot Noah silakan. Bang Danar. Selamat siang, Namanya Kentot. bukan itu, namanya adalah Kent No. Lu sembarangan. Iya betul kan Kentot. Aduh susah kali bang namamu bang. Ken Noah. Jangan mikir miring enggak lah Mbak Uni. Namanya itu Ken Noah. Lu jangan sembarangan nandar. Nama orang jangan lu rubah-rubah. Kayak penulis Bible aja lu nama orang rubah-rubah. Abang ngelawak nih datang-datang kelawak bang. Ya semua Mbak. Iya sehat. Silakan bang. Oke. Bang apa nih namanya? Kenapa sih harus pakai T bang? Harusnya Ken Noah aja. Nggak Kenapa usah harus fokus pakai? di situ gitu loh. Nggak perlu lu fokus di nama dia. Udah panggil aja namanya Ken. Oke, Noah aja Noah. Noah silakan. Oke, saya mau tanya ini. Jadi tiap hari berapa loket? Apa nggak bosan apa sih? Oke, kita jawab ya.
Iya. Kita lebih bosan ketika hidup nggak ada gunanya buat peradaban, ketimbang kita hidup minimal 2 jam 3 jam tuh kita merubah paradigma. Tidak ada kebosanan dalam mengedukasi dan mendidik, nggak boleh, karena itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita tanggung dalam pundak kita. Nggak ada ceritanya kita bosan makan. Lu bosan nggak makan tiap hari? Enggak kan? Itu kebutuhan kan? Sama, dakwah bagi kita juga kebutuhan. Jadi kita nggak bosan. Langsung aja, jangan tanya tentang pribadi kita, pilihan kita, konsep kita, metode kita. Langsung aja tanya tentang ajaran Islam. Oh, enggak. Saya ini mau nanya gini. Itu ibunya Nabi Muhammad namanya siapa ya? Aminah. Yang orang tuanya siapa namanya? Abdullah, kan orang tuanya itu ibunya. Siti Aminah ibunya. Iya, maksud Abdullah saya, nama ayahnya. Aminah itu orang tua nama Apa? Abdullah. Abdullah nama bapaknya. Bukan Abu Kabis ya? Siapa lagi yang bilang tuh? Kalian Kristen suka banget ngefitnah orang tua orang ya. Heran deh. Abu Kabes, dari mana kalian dapat lagi nih? Saya bingung, kalian tuh suka banget nyebarin hoax dan dapat kabar dari hoax. Saya bingung gitu, kok bisa kalian begitu? Berubahlah cara berpikirnya. Kalau nggak jelas tuh nggak usah dikasih tahu. Jangan dibilang sesuatu yang nggak jelas. Kita di sini Mbak diskusi. Yang gulanya Nggak naik ada. terus deh. Kita kan diskusi. Kan saya pengen tahu juga. Bukan gini. Jadi gini, Pertanyaan Mbak, gini, kalau bukannya nggak mau Abu Kabes. berdiskusi, Bentar. Aduh, jangan ini dong, jangan ngatur di sini, dengar ya. Abu Kabes ya, itu bukan pertanyaan lu pengen tahu, tapi pertanyaan lu merasa lu tahu, lalu lu kasih tahu ke kita dengan mengkonfirmasi. Kita nih bukan orang bodoh juga, Dek. Kayak, bukannya Abu Kabes ya? Jadi itu bukan pertanyaan yang lu ingin tahu, tapi lu udah ngerasa tahu, lu mau konfirmasi kita. Kan kita udah jawab tadi, nama ayahnya Abdullah. Terus lu bilang, bukannya Abu Kabes ya? Lu tahu Abul Kabis itu apa, artinya apa? Kan lucu ketika kalian dikasih tahu dari awal bapaknya adalah Abdullah. Minimal kalian cross check tuh. Oh salah, mbaknya salah. Ini Abul Kabis ya? Oh enggak, lu kok suka fitnah? Sejak kapan Nabi Muhammad punya bapaknya nama Abul Kabis? Terus ketika lu dikasih tahu dengan cara kita, kalian tersinggung gitu loh. Makanya mending nggak kedenger juga lu ngomong apa. Ini orang emang pantas di mute, tau nggak sih? Giliran dia kita ngomong, dia ngomong. Itu kenapa tuh nggak asiknya sama mereka tuh gitu guys. Kayak percuma lu ngomong, karena ketika kita ngomong dia ikut ngomong. Jadi nggak usah belagak bego depan kita, karena lu bego beneran jadinya nanti gitu loh, Dek. Depan kita ini kalian itu diajak berpikir, diajak jujur, diajak merenung, bukan dibiarkan bodoh gitu. Kita nggak biarin itu. Ya, jadi di sini tuh bertanya aja, biar kita yang jawab. Silakan. Lu dari tadi gua ngomong mulut gua, lu juga mulutnya goyang-goyang gini. Pantes lu di mute. Karena dipastikan kalau gua ngomong mulut juga gak berhenti. Akhirnya apa? Bentrok. Yang jadi narasumber di sini gua, signal lu juga jelek. Lu ngomong apa kita nggak denger loh, karena bibir lu di mute. Oke Kak, saya mau bertanya Kak. Ya silakan, pertanyaannya apa? Umat Islam siapa yang menuntun agar selamat dan atau naik ke surga? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Muhammad menuntun umat Islam sedangkan Muhammad sendiri dalam kuburan Kak? Lah emang Tuhan lu sekarang masih ada hidup? Iya masih. Mana? Di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesua itu naik ke surga. Terus dia nuntun lu gimana caranya? Banyak nuntun orang gimana? dan naik ke surga. Iya, dia di surga sekarang. Lu dituntun kayak mana cara sama dia nuntun lu? Dia di surga, lu di bumi. Gimana cara nuntunnya? Dengan firman-Nya Alkitab. Dengan firman-Nya. Pastilah Oke, Tuhan. bentar. Bentar. Dengan firman-Nya. Kalau Tuhan lu yang ada di surga bisa gitu mimpin, menuntun dia dengan firman-Nya, lu ngapain bangga-banggain dia pernah hadir ke bumi? Nabi kita juga gitu. Nabi kita menuntun kan, itu. supaya Diam Alkitab dulu. itu sempurna, Kak. Diam dulu. Perjanjian Ini lama, apa ya. sih? Kristen ini kenapa kayak biawak semua rata-rata kelakuannya, memang heran. Kalian tuh gini loh ya. Kalau ngaku ada roh Tuhan dalam diri kalian, minimal kalian tunjukin kalau kalian tuh betul-betul kayak manusia, bukan kayak binatang gitu ya.
Kalian kan nanya, saya yang jawab. Saya jawab gini, bagaimana Nabi Muhammad menuntun? Nabi Muhammad itu menuntun dengan menyampaikan Quran, dan Quran itulah yang kami ikuti supaya kami selamat. Nggak perlu Nabi Muhammad itu jadi Tuhan dulu, nggak perlu Nabi Muhammad itu kekal dulu. Kenapa? Tuhan Bagaimana kalian aja, seorang menuntun sedangkan dia sendiri di dalam kubur? Tuhan kau aja pernah mati 3 hari loh, Dek. Jadi kalian itu Kristen yang naik ke sini itu memang kayak ada kayak apa ya, kayak nggak tahu diri, ada kayak rasa-rasa nggak tahu diri gitu. Pertama kita kasih kalian hak untuk bicara, kita kasih kalian kesempatan untuk bertanya. Lu ngomong apa? Gua nggak denger. Ya apa sih nih orang nggak denger kita? Lu ngomong apa? Tolonglah gini ya, ini kan forum terbuka. Lu ngomong apa? Gua nggak denger. Lu ngomong apa? Lu ngomong apa, Cong? Apa sih? Ini kenapa sih orang ini? Ini ada apa ini dengan orang ini? Saya bingung, kalian tuh kebanyakan hutang atau kepecat dari satu perusahaan yang udah tutup gitu sampai kalian tuh kayak gini semua gitu. Minimal kalau lu mau ngomong tuh buka dulu mic. Apa? Malah ngupil lagi lu. Apa? Lu ciumin lagi upil lu. Apa? Lu pegangin lidah lu terus lu cium-cium bau. Apa? Enggak. Apa sih, Om? Apa sih, Om? Buka mic. Ya ampun, Om. Apa sih, Om, masalah hidup lu, Om? Kayak berat banget gitu. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Parah nih orang. Pada kenapa kalian ini ya? Kayak masalah kalian tuh berat banget gitu. Kayak masalah hidup kalian tuh kayak berat banget gitu loh. Aduh, kok bisa? Halo, Yuradit. Perkenalkan nama dan agamanya. Halo, Mbak. Suara saya dengar jelas Dengar, atau? Mas. Dengar, Mas. Dengar banget, Mas. Perkenalkan nama dan agamanya, Mas. Oh iya, baik. Tujuannya ke sini, Mas. Saya Kristen, Mbak. Oke, Kristen selamat datang, Protestan. Mas Yuradit. Mas Yuradit, selamat datang di roomnya Islam. Di room Ya, ini salam tempat kenal, non-muslim. salam kenal. Salam kenal juga. Di room ini Mas Yuradit, orang-orang non-muslim dari kalangan agama manapun boleh bertanya tentang agama Islam, tapi nggak boleh menghujat, karena biasanya kalau menghujat kebalik lagi biasanya, karena saya itu suka mengkomparasi tuh. Ya, dan saya tuh nggak diajarkan apabila ditampar Ya, pipi kiri kasih kanan tuh nggak ada. bukan tipikal saya, Mbak. Oh, bagus dong kalau gitu. Ya. Silakan. Mas Bukan Yuradit di tipikal sini saya. mau diskusi 2 arah. Kalau diskusi 2 arah silakan buka kamera. Kalau mau bertanya saja boleh tutup kamera, nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh. Ah, ini bagus nih Halo. kayak gini. Keren nih Mas Yuraditnya tuh. Ya. Silakan Mas, Thank you, kita Pak. bahas tema ini. Salam Tema kita kenal, kan- Mbak. Salam kenal Sebelumnya- juga, Mas. Masnya ganteng deh. Jarang-jarang Kristen ganteng kayak gini loh. Sebelumnya, wah, Mbak Rifa cantik. Mudah-mudahan cepat Saya dapat manis. jodoh yang baik, cepat dapat jodoh yang Amin, ya Allah. yang kaya, yang yang kaya, luar yang biasa lah, ganteng, yang yang bisa gede, menuntun gede hatinya. Mbak Rifa. Amin. Doakan Amin, guys, amin. yang kaya, yang ganteng, yang baik, yang gede, yang besar, yang panjang masa depannya, maksudnya. Amin, amin. Ya, Ya, silakan Mas Yuradit. Mas Yuradit sendiri udah menikah? boleh bertanya, Mbak? Boleh izin saya Oh bertanya? ya, boleh. Wah, nggak mau. Udah, Mbak, udah menikah. Oh, udah, ya. Salam buat istrinya Bang Yuradit. Silakan, jangan. Makasih, Mbak, ya. Ya. Boleh izin mengutip dari Al-Qur'anul Karim, Mbak, dalam kitab Boleh. Yunus ayat yang ke-94 kalau nggak salah, yang if you are in doubt, apabila kau dalam keraguan-raguan, maka bertanyalah kepada kitab-kitab sebelum kamu. Nah, itu maksudnya apa, Mbak?
Oke, bagus. Ini pertanyaan banget. Pertanyaan bagus sekali. Jadi kita harus belajar ini, Mas. Belajar metodologi linguistik di dalam bahasa Quran. Dalam bahasa Quran itu bukan hanya ucapan tekstual saja, tetapi juga ada kaidah-kaidah bahasa yang tinggi yang hanya dipahami oleh orang-orang berilmu, kemudian diajarkan kepada orang-orang tidak berilmu, karena ini bahasa langit. Nah, salah satu perintah Allah, kalau kau ragu, itu bukan menunjukkan Nabi Muhammad ragu sebenarnya, tapi penegasan bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah ragu. Karena pada akhirnya Nabi Muhammad memang tidak pernah ragu dengan wahyu ilahi. Nah, bahkan kayak gini nih, misalnya kayak aku datang kepada Mas Radit, aku bilang, Mas Radit, aku mau ngasih duit 10 juta nih. Terus Mas Raditnya tuh kayak, hah, lu siapa? Kok gua baru datang, lu baru datang terus gua dapat duit 10 juta nih gitu kan. Terus aku perkenalkan, nih aku bisa membuktikan kalau aku tuh memang punya duit 10 juta, Mas Radit. Ini di tas ransel aku ada 100 juta, di tas centeng aku ada 100 juta. Berarti Mas tadi udah lihat sendiri tuh, wah ternyata bener nih duitnya banyak. Karena Mas udah lihat aku duitnya banyak, terus bilang aku mau ngasih Mas 10 juta. Nah, karena kayak Mas kayak masih shock gitu, kayak kaget gitu, jadi aku bilang, ya udah deh, kalau Mas Radit misalkan nggak percaya, tanya deh sama tetangga sebelah yang udah aku kasih gitu. Bukan berarti Mas Raditnya nggak percaya, tapi kayak Mas Raditnya kayak shock banget saking excitednya gitu. Maka aku supaya menenangkan Mas Radit itu kayak, ya udah kalau kamu nggak percaya gitu. Tapi karena keteguhan Mas Radit lihat sendiri bahwa di ransel aku tuh udah ada uang 100 juta dan kayak kasih 10 juta tuh kayak sesimpel itu buat aku. Mas langsung bilang gini, aku nggak perlu bertanya, aku percaya gitu. Jadi itu salah satu bentuk ujian kepada Nabi Muhammad yang diperlihatkan kepada kami, sehingga kami tahu bahwa Nabi Muhammad ini lulus ujiannya karena dia tidak pernah bertanya kepada ahli kitab terkait apa yang diberikan. Dan juga sebagai petunjuk secara ini juga sih, secara tersirat juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia, bukan Tuhan yang maha mengetahui, tapi adalah makhluk yang juga makhluk yang punya keterbatasan. Dengan keterbatasannya tetap dia teguh pendirian dengan apa yang Allah sampaikan gitu. Jadi bukan karena memang dia betul-betul ragu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Quran ini kan di sini ada nih ahli kitab bilang gitu ya, bahwa kalau Quran itu bukan firman Tuhan lah segala macam. Para ahli kitab kan ngejek-ngejek gitu kan. Jadi kayak Nabi Muhammad tuh diganggu lah sama orang-orang gitu. Kalau ini tuh sihir belaka, ini bla bla, ini itu. Kan banyak tuh. Maka sebenarnya ayat yang turun itu sebenarnya bukan cuma hanya untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu jadi patokan pembelajaran. Sebenarnya itu juga merujuk kepada kami sebenarnya. Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya ketika kami baca Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad, konteks saya itu ketika bicara kepada Nabi Muhammad sama kayak gini, Iqra kata Allah, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kan itu komunikasi malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Tapi ayat itu menjadi hak kepada kami untuk diamalkan juga. Kami itu diperintahkan untuk Iqra, karena wahyu yang turun kepada Nabi itu sebenarnya turunnya untuk umat. Hanya saja Nabi Muhammad itu dipakai lidahnya untuk menyampaikannya kepada para umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau menanggapi boleh, tapi saya minta pakai literatur. Tapi kalau memang itu paradigma, boleh nggak pakai literatur asal itu pandangan rasional. Saya mengizinkan sekali teman-teman itu punya pandangan rasional asal bukan parameter Kristen ya, tapi parameter universal, pandangan rasional universal. Itu nggak apa-apa, nggak ada data. Tapi kalau untuk informasi kutipan-kutipan tuh kalau bisa kasih data supaya kita tuh nggak kayak nanti kita tanggapin ternyata nggak begitu tertulisnya gitu. Silakan Mas. Ya. Jadi sebenarnya kan Mbak sudah menjawab. Jadi sebenarnya yang penting Mbaknya sudah menjawab. Itu aja. Boleh kalau mau disanggah boleh asalkan jelas. Sebenarnya apakah yang dirujuk itu adalah Injil dan Taurat atau gimana Mbak? Merujuknya kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi yang mempelajari kitab mereka dengan sebenar-benarnya sih. Ke ahli kitab. Kan di situ disuruh tanya ke ahli kitab. Oh iya. Kitabnya? Oh, kalau kitabnya orang-orang terdahulu itu ada 3 yang kita dikasih tahu tuh. Walaupun sebelumnya tuh ada suhuf ya. Suhuf itu lembaran-lembaran. Dan kita nggak dikasih tahu nama lembaran-lembaran tersebut. Yang dikasih tahu tuh cuman Torah, Zabur, dan Injil gitu. Seperti itu. Oh iya, oke. Wah,
Mantap. Boleh saya, makasih Mbak, makasih. Lanjut, nggak apa-apa. Boleh saya Elaborasi bertanya aja, lagi kalau boleh? diperdalam aja. Mas boleh memperdalam pertanyaannya. Mungkin Mas pengen tahu apakah Taurat, Zabur, Injil itu adalah Bible gitu dalam pandangan Islam atau seperti apa gitu kan? Biar tidak terjadi ke Ya, kalau misunderstanding seandainya masih gitu. bisa diperpanjang sedikit, Boleh. kalau masih bisa diperpanjang sedikit, atau Nandar, Mazmur bentar. dan Nandar Injil jangan sering itu keluar masuk, Nandar. Bentar. Nandar jangan sering keluar masuk karena itu kehilangan akses kitanya. Lanjut Bang. apakah Taurat, Zabur, dan Injil itu masih, apakah itu menurut pandangan Mbak itu masih sama dengan yang orang Kristen pegang yang sekarang ataukah sudah berbeda? Oke, kalau kita harus jawab jujur ya Bang ya, karena ini berdasarkan ranah teologi, kita nggak boleh mengada-ada. Injil dan Zabur itu bukannya dipegang oleh orang Kristen. Karena dalam pandangan kami, yang kalian pegang itu adalah kitab yang bercampur antara kebenaran dengan ketidakbenaran. Dan dalilnya itu penegasannya itu dalam Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kata Allah, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Ternyata Ibnu Abbas dalam sebuah asar yang masuk dalam hadis sahih itu mengatakan bahwa kitab terdahulu itu sudah bercampur, dirubah-rubah. Bahkan Rasulullah juga disampaikan sama Allah di dalam Quran juga, Quran surah Al-Baqarah juga, Bismillahirrahmanirrahim, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifuna. Kata Allah kepada Rasulullah, apakah kamu berharap mereka itu orang ahli kitab itu akan beriman kepadamu? Sementara artinya tuh Rasulullah nggak diwajibkan kayak berharap keimanan mereka, nggak, tugasnya cuma nyampein aja, jangan berharap mereka akan beriman kayak saya ini nggak berharap abangnya masuk Islam, tapi yang penting tugas kami sampaikan. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum. Apakah kamu akan berharap mereka akan beriman kepadamu sementara mereka ketika mendengarkan firman Allah yuharrifuna, mereka mentakrif, merubahnya. Nah, merubahnya seperti apa? Banyak perubahan-perubahan yang bisa kita temukan. Contoh, nama aja dirubah. Kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan tuh nggak ada dikenal sama orang Yahudi. Nama-nama tokoh juga dirubah, kayak Kefas menjadi Petrus, Isoa menjadi Yesus. Terus apalagi ya, kayak cerita juga ada perubahan antara Matius dengan Markus, dengan Lukas beda. Antara kitab kayak kitab Samuel dengan Tawarik beda. Jadi kalau ada dua diksi yang berbeda merujuk kepada peristiwa yang sama, pasti salah satunya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nggak mungkin dua-duanya benar, kecuali sudut pandangnya beda. Misal nih, Bang siapa namanya? Bang Yuradit ya. Bang Yuradit misalnya berdiri. Nandar bilang Yuradit itu hidungnya mancung, berarti dia kan dia depan. Aku bilang Yuradit itu rambutnya panjang. Oke lah, itu sudut pandang berbeda. Sama kayak kita lihat angka 9. Yang satu bilang angka 9, yang satu bilang angka 6. Yang satu lihat dari sudut sini, yang satu lagi lihat dari sudut bawah. Tapi ini kayak dalam kitab Tawarik ya, yang pasal 1 ayat 14 kalau nggak salah, sama kitab Samuel, ketika menceritakan bahwa Tuhan murka, yang murka itu dikatakan di satu ayat iblis, tapi di ayat lain dikatakan Tuhan. Ini bukan lagi sudut pandang berbeda nih, ini betul-betul tokoh yang beda disebutkan untuk cerita yang sama. Atau kayak yang satu bilang Yesus berkata begini, mengapa kau katakan aku baik? Menurut si Matius begitu, tapi menurut si Lukas Yesus berkatanya bukan itu, tapi perbuatan apa yang kenapa kau katakan perbuatan apa yang harusnya perbuatan baik apa yang akan gitulah, artinya kayak beda banget gitu loh. Nah, jadi itu namanya adalah kontradiksi peristiwa, kontradiksi jumlah, kontradiksi peristiwa, kontradiksi tokoh, itu ada dalam Bible. Maka ini sebetulnya adalah bukti konkret bahwa Bible itu berubah. Nah, kita lihat lagi secara bahasa. Sebenarnya di zaman Yudas Makabe, di dalam 1 Makabe pasal ke-6 ya, pasal ke-3. Kitabnya orang Katolik tuh. Diceritakan bahwa orang Yahudi itu dulu di zaman mereka dijajah sama orang Yunani, kitab Torah kalau ditemukan itu dibakar sama orang Yunani. Mereka tuh nggak boleh lagi pegang Torah, mereka dipaksa mengikuti tradisinya pagan. Orang-orang Yahudi itu disuruh makan B2, disuruh menyembah kepada dewa-dewa. Nah, tiba-tiba di zaman Makabe itu, maka di zaman 3 abad sebelum Masehi, tiba-tiba ada satu raja Mesir
karena Yahudi itu berdiaspora keluar dari Yerusalem tuh. Si Ptolemy ini itu konon katanya mengumpulkan rabi-rabi Yahudi, dan kita nggak tahu apakah betul itu rabi atau tidak. Kita nggak tahu apakah bisa divalidasi dia rabi beneran atau tidak. Disuruhlah membuatkan teks manuskrip berbahasa Yunani dari kitabnya orang Yahudi. Maka berubahlah bahasanya dan teks aslinya tidak ditemukan lagi. Tahun seabad ke-9 direkonstruksi ulang lagi sama yang namanya keluarga Mesoret kalau nggak salah tuh. Maka muncullah bahasa Ibrani. Jadi emang berubah, diterjemahkan, diulang lagi, rekonstruksi lagi, jadi kayak bakalan wajar terjadi kesalahpahaman dalam terjemahan, bakalan wajar terjadi dalam diksi makna, karena yang namanya teks semitik itu harus banyak ilmu yang kita punya untuk menafsirnya gitu loh. Menterjemah aja tuh kita harus betul-betul ahli. Kayak abang misalkannya mau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nggak mungkin cuman fasih bahasa Indonesia doang, wajib fasih bahasa Inggris kan, harus bisa kedua bahasa kan. Nah pertanyaannya itu muncul, nanti problematiknya tuh di situ. Apa validasinya, bukti-bukti kalau terjemahan-terjemahan yang ada di manuskrip asli Bible itu tuh masih terjaga kandungannya sebagaimana teks asli gitu loh. Selama ini kan cuma diklaim sama orang Kristen bahwa manuskripnya, autografannya tuh nggak pernah berubah. Dari mana kalian tahu? Ya emang udah hilang, nggak ada lah. Kan ini kan kayak bullshit gitu loh, kayak lu bilang tenang aja makanannya enak, tapi lu udah nyoba belum? Nggak nyoba sama sekali, tapi pokoknya enak. Itu kan kayak klaim bombastis yang nggak bisa dibuktikan gitu loh bang. Jadi emang berubah, dan kita bisa buktikan itu data by data, insya Allah. Oke, mungkin boleh saya tanggapi sedikit ya Mbak ya. Boleh. Sebenarnya mungkin bagi orang Kristen, bagi kami itu gampang saja untuk mengakses. Kan pernah kan ditemukan The Dead Sea Scroll itu di gua-gua Qumran. Nah itu sebenarnya untuk mengaksesnya itu masih bisa kita akses lewat website sih Mbak. Cuman so far saya nangkap penjelasannya Mbak Rifa, saya dapat banyak ilmu juga, luar biasa Mbak ya. Ya. Nih aku sebagai tambahan nih, aku tuh punya 4 perbandingan manuskrip Dead Sea Scroll, teks Mesora, Septuaginta sama teks Samaritan. Ini aku kasih buat Bang Yuradit nih untuk tambahan ilmu ya. Mudah-mudahan ini betul-betul komplit, bermanfaat buat Anda. Ini aku kasih datanya deh. Mumpung Anda ada lagi di sini, kapan lagi? Dan kenapa jarang aku buka? Karena stagnan, diskusi sama teman-teman muslim lain tuh nggak nyampe menggali ilmu aku, tapi mulu tuh kayak stagnan, Yesus Tuhan bukan, terus ngejek-ngejek, hina-hina. Jadi cuman di situ data lengkap kontradiksi 4 teks. Nih ya, boleh ada situ, ada websitenya juga kalau Bang Yuradit mau cross check gitu. Teks contoh kayak ini nih. Tunggu, aku tertarik dengan ucapan si Joyce nih. Ini orang bayaran modus. Kalian tuh memang sama kayak aku ya. Kalau ada orang Kristen baik tuh kayak nggak percaya kalau mereka Kristus itu juga sama. Aku tuh nggak percaya kalau ada orang Kristen baik. Makanya kalau ada orang seperti Bang Yuradit ngomongnya terarah, orangnya santai, ngedengerin kalau ngomong itu diduga Islam memang. Sebenarnya gini dituduh Islam, aku seneng banget dong. Tapi berarti menurut kalian tuh kalau Kristen naik ke sini tuh wajib kejang-kejang tantrum gitu ya? Harusnya kalian bangga tahu dengan Bang Yuradit. Tapi Anda malah menuduh Bang Yuradit sangat mempermalukan diri Anda, Bang. Om, Tante, Kakak, Joyce. Aku aja tuh juga kaget Bang Yuradit ini kok bisa santun gitu, bisa kalem gitu loh. Kan hal yang berbeda dengan dia tentang agamanya, harusnya dia tantrum dong di sini, ngamuk dong ya kan. Nih Bang, nih ini satu Torah Mesoret nih, ini si akses tuh ya. Nih ada nih. Bentar dulu di ini aku tuh kayak bermasalah, tunggu.
Di YouTube tuh bermasalah. Bentar ya guys. Nah, nih, ini kayak gini nih. Jadi itu kayak ini tuh satu tuh teks Mesora, yang satu lagi tuh teks Torah Septuaginta, yang satu tuh Torah Gulungan Mati. Ini Dead Sea Scroll nih. Dan ini ada situsnya di sini. Abang kalau mau tuh bisa dapat tuh, bisa buka, bisa cross check. Nah ini bang perbandingannya tuh, jelas banget perbandingannya tuh. Yang pertama ini nih, kayak Genesis Kejadian pasal 1 nomor 8 tuh, kalau kita lihat di sini nih ya. Veikra Elohim laraki Shamayim beyehi sorry aku nggak terlalu belum lancar banget ya, padahal aku udah belajar. Nah intinya tuh ada perbedaan tuh, contohnya ini kan pakai bahasa Ibrani. Bumi ya Mbak ya. Iya penciptaan bumi tuh. Nah Penciptaan ini bumi kayak ya. gini. Ya. Iya contohnya di Kejadian 1:8 tuh. Ah di sini bang, di sini ada kata-kata gini nih. And God called the firmament heaven and bentar. Katanya gini. And God called the firmament heaven second day. Sini begitu. Tapi di dalam Dead Sea Scroll-nya, aduh ini kayak gini nih. Bentar ya. Di Dead Sea Scroll-nya itu gini bunyinya. And God called the firmament heaven and God saw that it was good. Ada tambahan kata tuh. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning the second day. Tapi kalau di dalam teks yang lain, God called the expanse sky, there was evening and there was morning a second day. Beda lagi. Tapi dalam teks Samaritan beda lagi nih. And God called the firmament heaven and the evening and the morning were the second day. Jadi ada penambahan kata di dalam yang namanya teks ambilan rekonstruksinya. Ini Septuaginta, ini 3 abad sebelum Masehi. Ini yang lebih tinggi nih, Torah Gulungan Mati nih. Coba lihat di sini nih. Ternyata ada kesamaan antara satu teks morning a second day. Di sini nggak ada, dihilangkan kata and God saw that it was good. Dihilangkan nih kata-kata ini. Gitu, jadi emang ada perubahan bang, dan itu tuh berimplikasi kepada satu diksi di dalam kitab suci itu kalau hilang secara ini, itu bisa merubah makna gitu. Jadi itu bukti, dan itu baru satu bang, itu baru satu yang sangat jelasnya itu, yang sangat jelas banget tuh ya, yang berubah itu dalam kitab ini, Hosea. Coba nanti cek deh, Hosea pasal 1 nomor 11. Itu bandingkan antara teks Mesora dengan teks Septuaginta. Itu beda banget. Yang satu, dari Mesir ku panggil anak-anakmu. Yang satu, dari Mesir ku panggil anakku gitu. Kayak beda banget gitu. Itu pembuktian aku kalau kitabnya abang itu udah berubah-ubah. Mungkin boleh saya tambahin dikit izin Mbak ya. Yang tadi itu mungkin harus saya ini nanti saya nonton rekaman ulangnya terus mungkin saya cross check lagi Mbak. Tapi kalau dari yang saya pelajari, kita biasanya mempelajari gulungan laut mati itu di situs www.earlybible.papyri. Itu kalau nggak salah. Cuman nantilah saya coba. Makasih Mbak ya ilmunya. Saya Bang Yuradit ini di sini diajak berpikir, diajak merenung, bukan diserang keyakinannya. Karena begini, saya sudah bilang berkali-kali, perkara keyakinan itu sulit untuk diperdebatkan. Karena itu sama kayak kita berantem perkara selera. Kalau seandainya saya sukanya warna pink, Bang Yuradit sukanya warna hitam, kita nggak bisa berdebat. Karena itu perspektif. Tapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang akademis, kayak klaim itu harus dibuktikan, kayak tuduhan itu harus juga dibuktikan. Nah itu bisa didialektikakan. Nah di sini saya nggak ngajak abang kayak keluar Islam Kristen terus benci Kristen tuh nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu bahwa apa yang kami argumenkan bahwa kitabnya orang terdahulu itu sudah dirubah-rubah, kami mampu membuktikannya gitu loh. Buat teman-teman di bawah yang Islam jangan pakai komentar-komentar miring ya, karena itu mengganggu algoritma TikTok. Aku baru tahu sejak Liv yang bilang Liv bilang Liv Beauty itu teman aku yang punya room ateis sama room
dialektika umum itu bilang teman-teman semakin hujatannya maksimal di bawah itu roomnya semakin redup nanti ya, seperti itu, kecuali memang sudah FYP berkali-kali dan bertahan gitu. Dibantu share ulang, aku baru lihat 45 orang ya share ulangnya gitu. Bang Yuradi, mungkin Bang Yuradi ada tambahan, silakan. Ya, itu kalau mungkin ayat per ayat Mbak, kita mungkin harus harus menggali lebih dalam, dan itu butuh waktu panjang kan ya kita Saya udah membahasnya. 7 tahun, Bang. Cuman saya nangkap Udah maksudnya 7 Mbak. tahun. Saya tuh 7 tahun mempelajari kekristenan. 7 tahun kurang lebih. Sejak awal tuh, pertama diawali dengan kayak baca aja dulu semua Kejadian sampai Wahyu, dibaca aja dulu semua berurut, kayak baca sekali gitu kan. Nanti baca yang kayak ayat-ayat fundamental dibaca ulang, terus pelajari secara bahasa aslinya, terus cari dalam teks aslinya, terus cross check di manual scriptnya gitu, kayak gitu-gitu. Kok aku udah ngelakuin itu, malahan tuh udah dibikinkan kajiannya sama aku. Bukan karena kita mau apa, emang kita tuh kayak aku tuh emang suka bikin materi, dan bahkan materi kristologi aku tuh banyak banget, cuman jarang keluar aja karena selama ini saudara-saudara Kristen yang naik ke sini tuh jarang butuh ilmu, mereka tuh senengnya tuh kayak berantem gitu loh. Kalau saya lihat sih Mbak, mungkin karena begini, dalam bahasa aslinya kan itu dalam terjemahannya itu bisa bermacam-macam, bisa menghadapi pergeseran makna. Jadi mungkin dalam versi terjemahannya mungkin bisa berbeda-beda, tapi dalam pemahaman saya dalam bahasa aslinya, termasuk yang ditulis pada perkamen maupun papirus-papirus yang ditemukan yang masih banyak keasliannya, itu mungkin masih bisa dikonfirmasi gitu Mbak. Iya. Yang menjadi kecuali dalam problemat terjemahan gitu. Ya, yang menjadi problem kemudian itu adalah justru di manual scriptnya itu, perkamen-perkamen itu, karena kalian tidak punya perkamen yang perfect yang bisa dibaca secara jelas. Contoh kayak P51, kalian cuma punya segede ini misal, ya. Kemudian kalian baru punya salinannya. Jadi kalau bicara tentang manual script kayak teks-teks atau inskripsi-inskripsi di Kristen itu sulit untuk diidentifikasi, mencari tahu benar atau salahnya, karena sudah kayak autograf kan juga udah nggak punya. Yang ada itu kodeks, misalnya kayak kodeks itu kan salinan-salinan yang sudah dibukukan, kayak kodeks Sinaiticus gitu kan. Dan itu juga bukan, sebenarnya jujur nih kalau kita bisa jujur dan rasional ya, nggak mungkin murid-murid Yesus tuh kayak tulis kisah-kisah Yesus itu dalam bahasa Yunani, karena kan kita tahu murid-murid Yesus tuh kayak Matius, kayak Petrus, kayak Yohanes itu kan penginjil kepada orang-orang Yahudi. Prioritas mereka tuh nginjilin orang Yahudi, sama seperti Paulus bilang, kalaupun mau pakai bahasa Yunani ya Paulus lah yang menulis, karena dia dispesifikkan untuk kaum di luar Yahudi. Tapi anehnya kenapa kemudian ada penulisan tertulis Matius, tertulis Markus. Ya kalau Markus itu kita bukan di antara ke 12 murid sih emang. Lukas juga bukan di antara 12 murid. Itu diyakini sebagai dokternya. Tapi nama Matius, nama Matius Markus itu kalau nggak salah ya itu nama Yunani, kalau nggak salah ya. Namanya Matai. Matius Markus itu nama Yunani. Ya. Yang nama-nama Yahudi itu yang namanya Matai, Yohanes. Ya, Yohanan. Jadi Markus itu kita nggak tahu. Markus sama Lukas nih masih apa ya? Masih kayak sebenarnya tuh pihak Katolik itu mengakui sendiri bahwa penulis Bible itu anonim, hanya diinterpretasikan bahwa itu penulisnya Matius, Markus, Lukas, dianggap, dipercaya bahwa itu adalah kesaksian mereka gitu loh, karena mereka yang ada sama Yesus pada waktu itu. Tapi tidak ada bukti secara konkret bahwa memang tertulis di manuskrip itu bahwa penulisnya adalah Matius, Yohanes itu nggak ada. Hanya keyakinan teman-teman Kristen aja secara turun-temurun, secara tradisi, dan itu tuh kayak doktrinal gitu. Tapi secara rasional kan nggak mungkin murid-murid Yesus yang notabene orang-orang Yahudi itu kayak menuliskan manuskrip dalam bahasa Yunani itu kayak nggak mungkin banget, karena mereka tuh orang Yahudi dan mereka tuh menulis bukan lagi di saat usia mereka tuh kayak masih muda. Bayangkan ya kalau seandainya Yesus ketemu sama Matius itu di saat umur 20 tahun, kemudian 60 tahun dia menuliskan, kan 80 tahun umurnya gitu, dan dia tuh udah tua. Apa iya dia
menuliskan dengan menggunakan bahasa Yunani. Mohon maaf, bahasa Yunani itu kan kayak bahasa internasional kan. Kayak kita nih orang Indonesia, dapat pengajaran dari nenek moyang kita orang Indonesia, tiba-tiba kita nulis buku pakai bahasa Belanda. Nah, terus kita apa ada bukti-bukti kalau aku nih bisa bahasa Belanda? Harus ada dulu tuh kayak gitu-gitu secara akademis, ilmiahnya tuh, supaya kita bisa membuktikan bahwa itu betul-betul penulisannya adalah Matius, Markus, Lukas. Jadi gitu, bahasa Yunani itu bahasa penjajah pada waktu itu. Bahasa asli waktu itu tuh juga dipercaya bahasa Ibrani, tapi sebenarnya itu bahasa Aramaik. Kenapa? Karena Bunda Maria sendiri kan orang Aramaik. Antara beberapa scholar yang belajar itu pahamnya tuh Yesus itu dan keluarganya itu pakai bahasa Aramaik, makanya namanya Isowa. Waktu dia di tiang salib kan dia pakai bahasa Aramaik, Eloi Eloi lama sabachthani, bukan bahasa Ibrani, beda. Jadi gitu. Nah, jadi kayak apa ya, kayak ada kecurigaan lah di kita kalau sebagai orang yang kritis itu pasti curiga, apa iya gitu mereka yang orang-orang awam, rata-rata kan orang awam tuh, Matius sama Yohanes tuh orang awam tuh, tiba-tiba nulis Mungkin buku kalau pakai bahasa bisa saya Yunani. menanggapi, Mbak, bahasa Aramaik itu bahasa sehari-harinya Tuhan Yesus, kemudian bahasa Ibrani itu bahasa liturgis, kemudian bahasa Yunani itu bahasa internasional. Jadi dalam peribadatan dia akan menggunakan bahasa Ibrani, Maranatha, Talitakum, Hakaldama. Kemudian kalau Bisa jadi. mungkin bahasa, Bisa jadi. ya, Bisa jadi Itulah begitu Bang. kira-kira Cuman yang saya kita pelajari. bicara tentang penulisan ya. Kita bicara tentang penulisan Bible dengan bahasa Yunani. Makanya muncul beberapa scholar-scholar kayak Mas Aldo yang kemudian membuat Bible versi bahasa Aramaik yang disebut dengan Peshitta. Kenapa? Ada kecenderungan percaya bahwa Yesus mengajarkan pakai bahasa Aramaik, otomatis muridnya juga pakai bahasa Aramaik. Jadi mencoba mengembalikan bahasa aslinya Yesus ke bahasanya sehari-hari. Makanya ada tuh Bible Peshitta tuh, walaupun itu baru. Cuman apapun itu, yang penting kita tahu manual script yang ditemukan beberapa tahun silam itu tetap bahasa Yunani. Nggak bisa dipungkiri di situ. Gitu. Maka kecurigaan bahwa maksudnya kayak perubahan-perubahan yang terjadi itu terfaktualkan dengan indikasi-indikasi yang kita tunjukin secara bahasa, secara nama, secara jumlah, secara cerita, diksi, secara penulis. Itu banyak perubahan, banyak kecurigaan yang bisa kita munculkan sebagai orang yang kritis, bukan dalam ranah kita kayak menyerang kekristenan tuh enggak, tapi mengajak berpikir, merenung dan jujur aja gitu loh. Terlepas dari percaya nggak percaya itu udah bukan urusan itu lagi. Kan seperti aku bilang, masalah keimanan, keyakinan itu ada di dalam hati masing-masing, silakan disimpan aja. Kita nggak usah perdebatkan itu, tapi perkara sesuatu yang berbau ilmiah itu hak milik publik untuk didiskusikan gitu. Setuju Mbak, setuju. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang Yuradin ini mengambil secara akademis pembelajaran teologi. Enggak, saya justru cuman suka dengar-dengar dari Dr. Bambang Nursena. Oh iya iya. Itu aja sih. Saya juga seneng tuh, cuman akhir-akhir ini jarang nonton juga sih, karena saya lebih sibuk untuk bikin buku, sibuk untuk hal yang lain, jadi kayak jarang sekarang tuh dengerin. Yang sering itu sekarang tuh Pak Bambang Nursena tuh sering berada di roomnya Andre Tunggal tuh, dan coba untuk sikit-sikit tipis-tipis nyerang Islam. Tapi nggak apa-apa lah, kita juga seneng kok kalau ada para ahlinya udah muncul untuk menjawab, sehingga kita juga kayak ngerasa kayak ini yang kita tunggu-tunggu nih, karena selama ini kan yang kita hadapi itu kayak apologet yang mohon maaf bawa doktrin sendiri, bikin dogma sendiri, bikin denom baru, berantem sendiri, rebutan donasi sendiri. Jadi kayak kita tuh kayak kehilangan euforia untuk dialektika serius. Kita tuh butuh orang-orang kayak maju tuh, kayak orang-orang kayak Pak Bambang Nursena, Berita Wahyu, itu sekali-sekali bikin statement yang bisa kita ajak diskusi gitu. Kayak mungkin kita gak ketemu orangnya langsung juga gak apa-apa, tapi setidaknya kita react lah. Tapi kalau kayak sekarang tuh, kalau yang Anda lihat itu kayak Edis TV, si Robert Lele, RK, itu mereka tuh seputaran apa, ruang lingkup pertentangan aib by aib. Jadi kayak waduh nih teman-teman Kristen udah jarang berpolemik tentang Islam nih, jadi kita kayak kehilangan standar kehilangan batu pijakan untuk menjawab Islam. Iya Mbak, kalau boleh sedikit melenceng ya, mungkin tiap saya coba lihat Komal Kristen, waduh baku hantam Protestan, Katolik, waduh lihat ini saling buka aib, aduh.
Iya, makanya itu mirisnya dulu. Dulu waktu zaman Zoom sama zaman StreamYard, mereka tuh sibuk buat cari keburukan-keburukan Islam menurut mereka. Kayak gali-gali hadis, kayak gali-gali Quran, kayak gali-gali sirah nabawiyah gitu. Kita tuh masih apresiasi di situ loh, karena dengan cara begitu kita semakin banyak belajar tentang Islam gitu. Kita nih sebenarnya sadar nggak sih? Ruang kritik itu adalah ruang kebaikan buat kita sebenarnya, supaya kita tuh nggak ngerasa aman dengan apa yang kita miliki. Kayak lu udah punya 10 telur, lu tau nggak masih ada telur dinosaurus yang perlu lu gapai gitu. Kayak kita tuh kayak diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gede daripada itu gitu. Jadi ruang kritis itu harusnya nggak ditakuti. Karena kalau kita bicara iman, kita udah fix di situ, final di situ ya. Kita nggak usah lagi ganggu gugat deh. Kayak aku nih nggak perlu aku bilang udahlah jangan jadi Kristen lagi, nggak usah, nggak perlu gitu loh. Tapi kita bicara kontekstual secara ilmiah bahwa kita menemukan kasus-kasus ini nih, kasusnya apa? Bible-nya ada perubahan, kitab sucinya ada begini ada begitu. Kita menemukan hal itu. Bagaimana pendapat Anda? Oh, pendapat saya gini-gini. Oh, begitu ya. Makanya kalian tetap betah di Kristen karena itu ternyata, karena sudut pandangnya begini. Oke, kita bagi. Itu kan bagus. Selain men-trigger kalian umat Kristen juga rajin baca Bible dan cari tahu, kalian juga pada akhirnya kan tahu, bisa membedakan mana denom sesat, mana yang enggak. Kalau sekarang tuh malah tuh dirugikan, teman-teman Kristen tuh dirugikan dengan adanya room-room gibah yang ngebahas aib-aib temannya sendiri. Kayak mereka tuh kayak spesifik tuh sekarang kayak udah berubah, bukan nyerang lagi agama Islam, tapi nyerang pribadi-pribadi orang Kristen. Kenapa? Dikhawatirkan adalah karena disitulah donasinya bertebaran. Nah, padahal kita nih orang-orang Islam ini tetap konsisten untuk menjawab tentang Islam, karena kita lagi nggak disibukin berantem-beranteman. Bukannya berarti kita nggak pernah berantem, kita juga pernah berantem, kita juga pernah diam-diaman, tapi kita kayaknya rugi aja kalau di ruang publik gini kita membahas tentang hal-hal sepele kayak gitu, Bang. Kita pengen banget ketika kita di ruang publik ini minimal orang yang menonton itu dapat edukasi, kayak transfer knowledge atau transfer attitude lah gitu. Seperti itu, Bang Yuradit. Bang Yuradit sendiri itu Protestan Sama atau saya Protestan, Gemim. Kalau Dari Manado. Kalau Pak Bambang, oh iya Manado ya. Kalau Pak Bambang Nusena itu kan beliau itu arah-arah ke ortodoks gitu. Ya. Cuman Kalau Ibu- saya nggak suka kalau satu guru aja sih, Mbak. Saya lebih suka punya banyak guru biar ada perbandingan gitu. Saya juga suka Bagus gitu. Dr. Rita Wahyu, saya juga suka dengar Dr. Deki Gadas, Dr. Sama. Esra Soru, macam-macam sih. Sama, saya juga kalau misalkan ada wawasan terbaru atau polemik yang muncul di internal Kristen tuh saya cari tuh Pak MBM, Deki Ngadas, Esra Soru, sama Bambang Nusena. Saya cari mereka. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa di sosial media yang mudah ditemui itu Pak Budi Asadi juga ya. Mereka itulah yang berani untuk menyampaikan secara frontal tentang keagamaan mereka, walaupun saya sendiri pernah berdebat sama mereka ya, kayak Pak Esra Sulu saya pernah debat sama mereka. Tapi bukan berarti kayak saya itu kayak memang sengaja nyari lawan debat yang tinggi buat ini, enggak juga. Maksudnya kayak gimana ya, kalau para apologet ini kan orang-orang yang hidup di ruang TikTok ini tuh kayak ada mens rea ya, ada niat buruk gitu loh. Jadi kayak enggak lagi kita dapatkan apa-apa, kayak stagnan aja diskusi kita gitu loh. Kita cuman bahas itu aja, terus nanti Nabi Muhammad pedofil lah kata mereka. Nggak worth it gitu loh. Hari-hari kita tuh kayak kebuang sia-sia gitu. Nah, kalau kayak kita dengerin reaksi dari Pak Bambang Nusena atau apa tuh jadi kayak oh ada nih pandangan baru nih. Pak Bambang Nusena bilang begini, nanti baru kita react atau kita tanggapin. Itu biasa seperti itu. Itu namanya ruang dialektika dan itu disahkan dalam Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Hak beropini. Apalagi kalau masalah statement di publik itu penonton berhak untuk react. Asal niatnya betul-betul react dan betul-betul tidak body shaming, personal attack, personal komunitas itu nggak ada. Komunitas attack itu nggak ada gitu. Kayak nyerang secara frontal itu nggak ada, biar nggak timbul kisruh. Gitu Bang Yuradit. Oke, Mudah-mudahan Mbak, Bang wah, Yuradit luar biasa dapat ini. informasi. Luar biasa, banyak sekali daging ini yang didapatkan.
Makasih Mbak ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kalau udah belajar manuskrip lagi bisa gabung sama kita lagi. Kita bisa saling sharing terkait tentang pandangan Bang Yuradit sendiri bahas manuskrip. Ya mungkin suatu saat kalian bisa juga maju ke kritisi manuskrip Quran, karena bagaimanapun juga terkadang ketenangan itu nggak baik buat alam semesta gitu loh. Alam semesta itu sekali-sekali tuh ada gempa, ada gunung meletus, biar diperbaiki lagi gitu posisinya gitu loh. Ya memang betul. Jadi kalau kami umat Islam tuh ya Bang, benar-benar ini ibarat katanya tuh analogi itu ya. Kenapa aku bilang analogi itu? Karena ternyata kalau kita lihat dalam dunia saintifik, sebenarnya tuh bumi yang berputar ini ya, kalau dia gitu-gitu aja gitu, itu sebenarnya tuh nanti keseimbangan itu hilang. Maka terkadang dengan adanya tsunami, dengan adanya itu sebenarnya itu adalah cara bumi memperbaiki diri. Sama keimanan itu juga ada guncangan juga seharusnya. Misalnya ada orang Kristen yang nyerang manuskrip kita tuh bagus sebenarnya, supaya kita bisa meriaknya, memberikan informasi yang berimbang bahwa tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkannya teman-teman Kristen sibuk di dunia akademis untuk berdialektika, bertarung di dunia argumen, itu kita tungguin masa-masa itu hadir kembali kalau ada. Kalau sekarang tuh kayak udah minus karena para apologetnya sibuk buka aib sesama gitu. Iya, begitulah kenyataannya Mbak. Jadi ya sudah, kita sibuk aja dengan urusan kita, biarlah mereka dengan kesibukan itu berhubungan juga sama uang kayaknya itu. Kalau di Alkitab kan ada tertulis sebab akar kejahatan adalah cinta uang. Jadi ya udahlah. Bisa jadi sih, emang sih motivasi seseorang itu kalau sudah mulai uang, kesenangan itu ya sulit untuk benar biasanya jalannya, akan melulu. Erik di mute dulu Erik, soalnya suaranya jangan dulu, jangan kita debat baik-baik Bu. Noise, perbaiki. Alasan dah. Seluruh Bang Yuradit, coba Bang Yuradit kasih tahu Bang. Debat dengan saya. Coba Bang Kenapa kasih tahu ada Bang. apa sebenarnya? Coba Bang Yuradit Seluruh ngomong deh. Indonesia, ya. Ya udah, Gak ada yang berani. sama lu. Ada apa Ya, sebenarnya? Iya, karena Oke, kau gini aja lah. menakutkan. Saya beri nasihat dulu ya. Ya, sama orang Indonesia, khususnya cewek-cewek, jangan dekat-dekat sama ustadz ya. Pakai kolor yang pakai gombok ya. Ya, hati-hati, korbannya bukan dikit ya. Bukan dikit. Dia bukan uang, dia penting. Ya? Maksudnya gini kali, maksudnya Erik tuh gini kali nih. Mungkin menurut Erik itu ini nih, hati-hati kalian pakai gembok kalau pakai celana dalam, karena kalau ke gereja nanti korbannya tumbalnya banyak. Contoh kayak gini nih. Mungkin maksud Erik tuh gini kali nih. Ya Erik ya nih, mungkin kayak gini nih, 200.000 anak-anak jadi korban pelocohan SKS oleh pastor di gereja Katolik. Mungkin gini maksudnya. Gitu kali Erik maksudnya, ya. Iya, paham kita. Nanti kita, tapi kita juga nggak pakai celana dalam bergembok juga kali Erik. Repot bukanya kalau mau kencing, Erik. Itu tuh Bang Yuradit, itu kenapa kita stagnan terus tuh dialektikanya Bang, karena rata-rata tuh kayak gitu, kayak apa ya, kayak nggak ada edukasi gitu loh, nggak ada edukasi yang kita dapat dari mereka. Omongan mereka tuh adalah omongan yang berbau-bau amis gitu loh, nanti kalau dibalikin nangis, rata-rata begitu Bang. Padahal kita juga pengen Bang diskusi kayak sama abang ini nih, diskusinya enak nih, teratur, jelas gitu, terstruktur gitu, saling mendengarkan gitu, nggak saling rebutan bicara gitu, nggak ada kayak ketegangan gitu loh, kan seru kayak gitu kan, bagus malah kayak gitu kan harusnya kan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka justru naik ke sini tuh seperti orang yang sedang kayak ketakutan, padahal justru dengan mereka kayak gitu tuh kita ngelihatnya tuh kayak mereka tuh kayak lagi terguncang habis gitu loh. Kayak Bang Yuradit ini kayak santai nih. Santai banget Bang Yuradit nih. Artinya dia tidak terganggu dengan perdebatan ini. Imannya tuh kayak nggak goyah gitu loh. Dan itu ditunjukkan dengan psikologinya yang normal gitu. Lah kalian yang ngakunya saya aman, saya tuh ditakuti orang, tapi kayak orang nggak tenang gitu, Erik. Kayak orang juga nilai kali. Henok naikin dong, silakan Kak Henok minta naik, soalnya saya nggak bisa jambak orang yang akunnya privat. Ya Bang Yuradit silakan, ada yang mau disampaikan lagi. Mungkin kalau masih bisa nambah satu pertanyaan ataukah sudah cukup Mbak? 1001 pertanyaan Bang Yuradit hari ini, pokoknya sampai jam 4 nanti. Aduh, sampai jam 4 satu lewat aja Mbak. 4:30 boleh.
Kalau aku tuh gitu Bang, kalau mau nanya sama aku Satu tentang aja. Islam tuh 1001 pertanyaan boleh, silakan. Kalau misalnya gini Mbak, kan dalam dalam kitab Injil apa ya, Maria Magdalena atau Injil Barnabas ya, yang Tuhan Yesus itu menghidupkan seekor burung dari tanah liat. Itu apakah kalau seandainya itu Mbak imani, nggak benar nggak Mbak itu kalau Mbak Kita imani? bahas, kita bedah dulu secara ilmiah ya. Baik. Kita harus paham di dalam Kristen bahwasanya kitab-kitab yang dianggap apokrifa itu, yang mengapokrifakan adalah orang yang mengaku punya otoritas, yang walaupun mengaku punya otoritas itu harus kita tanyakan otoritasnya dari mana. Itu dulu ya. Karena yang mengkanon Bible itu kan bapak-bapak gereja. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita berdua, saya dan Bang Yuradit, bisa memastikan bahwa kitab yang diapokrifakan itu adalah bukan ajaran Yesus sejati, justru malah jangan-jangan itulah ajaran Yesus yang benar, justru jangan-jangan kitab yang dipegang sinoptik inilah yang tidak benar. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada parameter yang jelas terkait tentang parameter mana pengajaran Yesus yang benar, mana yang tidak, itu tidak ada. Karena sama-sama kitab manual skrip yang ditemukan, dikumpulkan, kemudian dibawa di gereja-gereja, dijadikan tradisi, turun-temurun dipercaya. Sama. Baca dalam buku Ramadhani, yang ditulis sama Ramadhani, judulnya adalah Apokrifa, bukunya warna merah, ditulis sama teman salah satu scholar Katolik. Di buku itu dijelaskan tentang apokrifa. Maka pertanyaannya adalah, adakah sistem akademis, sistem ilmiah yang dipakai atau metode yang dipakai oleh orang-orang Kristen pada zaman dulu untuk menentukan mana firman Tuhan, mana bukan, sehingga ini dikatakan apokrif, itu dikatakan firman Tuhan? Setahu saya gereja-gereja itu mereka bikin doktrin dulu, baru nanti ambil ayat pendukung. Contoh kayak doktrin homoousios di Konsili Nikea 325. Konsili Nikea itu membantah aliran Arius, bukan membawa ajaran yang ada bukti-bukti konkret di dalam sebuah teks, tapi kemudian mengambil teks-teks yang dianggap menguntungkan sebagai pondasi dari doktrin yang dikemukakan. Seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah eksegesis. Nah, lalu bagaimana dengan kami? Kami sebenarnya tidak peduli dengan kitab sinoptik, apokrifa atau apapun. Kami peduli kepada Quran yang menginformasikan detail terkait apa yang kami tuh nggak mungkin tahu, kecuali memang Tuhan yang kasih tahu, karena nggak ada orang pada waktu itu, pada masa itu, kayak Maryam menggoncangkan pohon kurma, kayak Maryam waktu itu sedang bicara dengan malaikat, tuh nggak ada yang mungkin tahu, Bang. Nggak ada yang bisa jadi saksi mata untuk lihat itu, karena nggak mungkin malaikat itu sembarangan memperlihatkan diri kepada orang-orang. Jadi pengetahuan itu hanya datang dari Tuhan sebagai pewahyuan. Nah, sementara Bible ini dipercaya sebagai kesaksian-kesaksian manusia, dan itu agak membingungkan. Nanti karena kalau kita tanya secara akal, waktu Joseph bermimpi ketemu malaikat Jibril tuh siapa yang menyaksikan gitu? Itu kan mimpi Joseph. Nah, bahkan ketika Yesus dikatakan menurut anggapan orang Yesus begini begitu, lah itu siapa orang itu beranggap begitu? Kok bisa dipercaya anggapannya gitu? Tetangga dekat atau jauh kan gitu? Nah, jadi kita tidak bisa menentukan sinoptik dengan apokrifa ini mana yang benar, karena kita sudah kehilangan jejak untuk punya metode nih memilah-milahnya. Tapi Islam gini, Bang, karena sudah terjadi kerancuan itu, Tuhan yang Maha Pencipta ini pun tidak menginginkan kita tersesat lama, sampai-sampai kita tuh nggak ada kayak lentera lampu. Makanya diutus Nabi terakhir untuk memberikan pengetahuan mana yang benar, mana yang salah. Makanya penegasan-penegasan di Quran itu kayak wama qataluhu, wama sholabuhu. Dan saat itu kan beriwah gitu tuh. Ada yang bilang dia disalib, ada yang bilang enggak, ada di Golgota. Ada surat. Saya punya buku William Barclay. Di buku William Barclay itu tertulis satu surat Petrus kalau nggak salah, di mana diceritakan Yesus itu tertawa di atas bukit Golgota melihat Yesus yang versi jasmani disalib, yang rohaninya ada di atas. Kayak gitu-gitu tuh ada tertulis di gereja-gereja. Ini juga dikatakan apokrifa nih. Surat Petrus, namanya surat Petrus berapa gitu. Artinya tuh
pada saat itu informasi tentang si tokoh Yesus ini itu sangat banyak, beragam. Yahudi bilang dia adalah orang biadab, penista, penipu, penghina Tuhan, wajar dihabisi nyawanya, matikan. Tiba-tiba ratusan puluhan tahun kemudian ada yang bilang enggak, dia sebenarnya orang baik, dia bisa begini, dia begitu, bisa begini. Jangankan pada saat 100 tahun, 60 tahun setelah Yesus itu hadir, si waktu dia itu dicatatkan hidup di zamannya aja tuh terjadi penyelewengan tentang siapa dia, karena dia tuh nggak menegaskan dirinya secara spesifik akulah dia siapa. Karena pada waktu itu kan yang ditunggu orang Yahudi kan Mesias. Maka secara spesifik sebenarnya dia mengaku sebagai Mesias, bukan mengaku sebagai Tuhan, bukan itu sebenarnya. Nah, kami Islam itu selaras dengan apa yang disampaikan dari sisa-sisa kebenaran. Kami anggap gitu ya Bang ya. Bible itu ada sisa-sisa kebenaran di dalamnya. Nah, jadi kalau kami umat Islam ini jelas menentukan mana benar masalah itu kita pakai Quran. Kalau teman-teman Kristen tuh nanti bingung gitu loh, karena kalau kita tanya dari mana kalian tahu sinoptik ini benar-benar firman Tuhan, sementara yang apokrifa ini bukan firman Tuhan, dari mana kalian tahu? Nanti akan berseliweran tuh, ya kami kan ikut bapak gereja, ya udah berarti kalian pengajarannya ya baik manusia. Ada nggak otoritas yang diberikan Yesus kepada bapak-bapak gereja menghadirkan doktrin-doktrin itu? Nggak ada. Contoh kayak aliran Trinitas itu sendiri kan di pertama sekali itu disampaikan oleh Tertullianus. Nah, pertanyaannya Tertullianus itu otoritasnya dari siapa? Dia ketemu Yesus nggak? Dia ketemu murid Yesus nggak? Nanti pertanyaan-pertanyaan kritis yang ilmiah itu kan nanti merujuk kepada pertanyaan epistemologi ya Bang. Pertanyaan asal usul tuh. Nah, kalau kita pertanyakan ontologi gitu kayak hakikat gitu kan nanti juga kena di situ. Nah, makanya kayak kami umat Islam itu nggak boleh ngerendahin Bible, nggak boleh memuji juga. Kalau kami rendahkan takutnya nanti ada firman Tuhan yang benar di dalam. Kalau kami tinggikan takutnya ada yang bukan firman. Makanya kami tuh kayak biasa aja. Justru sikap kami sebagai muslim itu dalam ajaran kami itu sangat-sangat manusiawi sekali kepada teman-teman Kristen. Sama Yesus juga begitu. Kami tuh gak boleh kayak ngerendahin Yesus, gak boleh juga kayak muji-muji Yesus. Takutnya kalau dia kami rendahkan, dia adalah merujuk kepada Nabi Isa. Takutnya kalau kami puji-puji dia, ternyata dia adalah Yudas gitu kan. Jadi kayak nggak boleh gitu, kami tuh kayak bersikap zolim kepada tokoh ini. Makanya dalilnya tuh kayak wala tasubul ladzi yad'una min dunillah, jangan menghujat sembahan selain Allah. Nah, sikap kami sebagai muslim ini tuh sebenarnya sikap manusiawi sekali kepada teman-teman Kristen. Tapi apa sikap Kristen kepada kami? Coba Yohanes Damaskus di abad ke-7 bilang apa? Muhammad itu nabi palsu, tanpa menunjukkan bukti konkret, karena hanya Nabi Muhammad membantah kekristenan secara serampangan dikatakan Nabi Muhammad nabi palsu. Bayangkan ya bagaimana timbulnya pergejolakan, perperangan, pertengkaran hanya karena omongan Nabi Muhammad palsu. Kenapa? Para pengikut paus ini, para pengikut uskup ini pasti akan percaya kepada dia dan kemudian memusuhi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kami umat Islam diperintahkan apa? Seandainya itu Yesus adalah Yudas, kami tidak berhak untuk menghakimi karena dia dihukum sama Allah. Seandainya itu adalah Nabi Isa, kami nggak boleh mencaci. Maka posisi kami itu sangat aman dalam sosial gitu loh. Tidak membenci Yesus, tidak memuji Yesus. Yahudi benci banget, Kristen memuji banget, dan kami ada di tengah-tengahnya. Dan sikap kami ini secara natural tuh sikap yang terbaik gitu loh. Karena sikap kami itu tidak merugikan siapapun, tidak merugikan Yesus juga, tidak merugikan orang Kristen juga. Tapi ketika jadi Kristen apa yang terjadi? Nabi Muhammad dituduh sewenang-wenang oleh teman-teman Kristen. Makanya kalau Bang Yuradit lihat tuh ya perdebatan Islam dan Kristen, coba perhatikan, yang diserang itu siapa? Nabi Muhammad. Dan bingungnya saya adalah apa sih alasan mereka benci sama Nabi Muhammad? Kalau misalkannya kami itu suka tendensius sama Paulus, oke lah, kami masih punya alasan. Kayak kami benci ketika Paulus bilang Yesus itu terkutuk gitu ya. Artinya kami tuh kayak bela Yesus gitu loh. Walaupun dalam pandangan kalian tuh kayak itu bukan kejahatan Uni, itu sebenarnya begini begitu. Oke lah, itu kan doktrin. Tapi kayak ada alasan. Nah, pertanyaannya, ada nggak Nabi Muhammad tuh bilang kayak Yesus itu terkutuk, Yesus itu biadab, itu nabi palsu? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan tidak disebutkan Kristen dalam agama kami. Tidak pernah Allah sebutkan Kristen. Sehingga kenapa Kristen tuh harus marah kepada Islam gitu loh. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran kami, orang-orang itu disebut dengan ahli kitab. Mereka ahli kitab itu adalah definisi orang-orang yang mempelajari sebaik-baiknya kitab suci mereka, atau orang-orang berilmu, dan Yesus pun marah kepada orang-orang tersebut. Mereka itu terlihat intelek, tapi mereka itulah sebenarnya orang-orang munafik. Nasoroh, Mbak. Nasoro itu sebenarnya panggilan Bang kepada satu komunitas di mana mereka itu adalah orang yang mengikuti orang dari Nazaret gitu loh, dari Nazaret tersebut, dari Nasara itu. Maka mereka dipanggil Nasraniun gitu.
Kayak aku nih kayak Minangkabawi gitu kan, karena aku tuh berasal dari Minangkabau, makanya kalau aku di Arab itu dipanggil Minangkabawi gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu jawabannya Bang ya, walaupun itu bukan jawaban satu-satunya. Jadi ada Nasoro itu artinya juga penolong, artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa, wallahu a'lam bishawab gitu. Itu kita bicara linguistik lah nanti. Tapi yang jelas kalau kita sama-sama fair ya dalam beragama gitu ya. Sebenarnya kan agama itu sistem kepercayaan yang membangun mentality, membangun psikologi, membangun, kalau dalam agama Kristen itu kayak buah perbuatannya itu kan baik gitu. Tapi kenapa justru ketika paus uskup mendoktrin itu, yang didoktrinkan itu kebencian dulu gitu. Kayak Muhammad itu nabi palsu, dan tahu kan dalam Bible itu bagaimana perlakuan terhadap nabi palsu itu harus dihabisi nyawanya gitu. Jadi kayak kok gampang banget gitu ngejustifikasi, kayak teman-teman Kristen sesama teman-teman Kristen tuh kayak bidat. Makanya dulu kayak inkuisisi kan. Inkuisisi, perburuan penyihir, perburuan terhadap Anabaptis. Itu kayak ini agama loh. Agama ini kan dari Tuhan, harusnya tuh kayak menenangkan, menyejukkan, bukan kayak ngehabisin. Oke, di Islam juga ada begitu, tapi bukan agamanya yang menyuruh. Karena justru di agama tuh diperintahkan bersikap adil. Tapi lihat, orang mempolitisasi agama. Kayak perang yang ada di Islam misalnya 20 kali Rasulullah berperang. Itu melulu Rasulullah itu ketika mencoba untuk berdakwah dihalang-halangi dan dipersekusi. Wajar lah, oke lah, ngelawan hak kita kayak aku nih berdakwah dibungkam sama teman-teman Kristen, nggak boleh, aku berhak ngelawan.